Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan. Orang paling pintar di ruangan seringkali bukan orang paling kaya di ruangan itu. Kita mengenal mereka. Nilai akademisnya tinggi, cara berpikirnya tajam, wawasannya luas, argumennya sulit dibantah. Namun bertahun-tahun berlalu, kehidupan finansialnya tidak banyak berubah. Sementara di sisi lain, ada orang yang tidak terlihat paling cerdas secara teori, tetapi langkah finansialnya terus maju, perlahan namun pasti. Mengapa ini terjadi? Apakah kecerdasan tidak cukup? Apakah pendidikan tidak menjamin kemakmuran? Atau ada sesuatu yang lebih halus, yang bekerja di balik layar? Banyak orang pintar terjebak dalam satu ilusi yang sangat elegan. Ilusi bahwa mengetahui adalah sama dengan memiliki. Bahwa memahami konsep adalah sama dengan menciptakan hasil. Padahal di dunia nyata, hidup tidak hanya bergerak oleh pengetahuan. Ia bergerak oleh keputusan. Ia bergerak oleh keberanian. Ia bergerak oleh identitas yang tersembunyi jauh di dalam batin. Dalam video ini, kita tidak akan merendahkan kecerdasan. Justru kita akan membedahnya. Kita akan melihat bagaimana pikiran yang tajam bisa menjadi pedang bermata dua. Bagaimana analisis yang dalam bisa berubah menjadi penjara tak terlihat. Dan bagaimana kebiasaan mental yang terlihat rasional justru menjadi penghambat kelimpahan. Karena stagnasi finansial seringkali bukan masalah kemampuan. Ia adalah masalah cara menggunakan kemampuan itu. Dan jika kamu merasa selama ini sudah berpikir keras, belajar banyak, memahami berbagai strategi, tetapi hasilnya belum sebanding, mungkin bukan kurang ilmu. Mungkin ada sesuatu yang lebih sunyi, yang perlu kamu lihat. Mari kita buka lapisan pertamanya. Sejak zaman kuno, kecerdasan selalu dipuja. Di Yunani kuno, para filsuf duduk di bawah pilar-pilar marmer, membedah logika dan realitas. Di timur, para pertapa menempuh puluhan tahun untuk memahami hakikat diri. Dalam sejarah modern, universitas berdiri megah sebagai simbol bahwa pengetahuan adalah jalan menuju kemajuan. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Sepanjang sejarah, tidak semua pemikir besar hidup dalam kelimpahan finansial. Banyak yang dihormati setelah wafatnya, tetapi bergulat secara ekonomi ketika masih bernapas. Ini bukan kebetulan. Ada perbedaan mendasar antara kecerdasan konseptual dan kecerdasan eksistensial. Kecerdasan konseptual menguasai teori. Ia mampu menganalisis, membedah, dan merumuskan. Kecerdasan eksistensial memahami realitas sebagai medan permainan keputusan dan risiko. Dalam banyak tradisi spiritual, ada ajaran yang halus. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Ketika pikiran menjadi tuan, ia mulai menciptakan ilusi kontrol. Ia ingin kepastian sebelum bergerak. Ia ingin semua variabel aman sebelum melangkah. Masalahnya, dunia finansial tidak pernah memberi kepastian penuh. Sejarah perdagangan, investasi, dan kewirausahaan selalu diwarnai ketidakpastian. Orang-orang yang membangun kekayaan besar bukanlah mereka yang memiliki semua jawaban, tetapi mereka yang berani bergerak meski belum memiliki semua jawaban. Inilah rahasia yang jarang diucapkan secara terang-terangan. Sistem pendidikan modern melatih kita untuk menghindari kesalahan. Nilai rendah dianggap kegagalan. Salah menjawab berarti kalah. Pola ini tertanam dalam bawah sadar. Lebih baik tidak bergerak daripada salah. Tanpa disadari, orang pintar menjadi sangat terlatih untuk menghindari risiko reputasi. Mereka takut terlihat salah, takut terlihat bodoh, takut keputusan mereka tidak sempurna. Dan di titik itulah stagnasi mulai terbentuk. Dalam filsafat timur, ada konsep tentang keterikatan pada pikiran. Ketika seseorang terlalu melekat pada identitas sebagai orang cerdas, ia mulai mempertahankan citra itu. Setiap langkah dihitung demi menjaga persepsi. Namun,
kelimpahan tidak selalu lahir dari citra. Ia lahir dari keberanian untuk melewati ketidaksempurnaan. Sepanjang sejarah, pengetahuan tentang hal ini jarang diajarkan secara eksplisit. Mengapa? Karena masyarakat menghargai stabilitas sistem. Sistem membutuhkan orang pintar yang patuh pada aturan. Sementara kelimpahan finansial sering lahir dari keberanian melampaui batas aturan yang umum. Ini bukan tentang melanggar hukum, ini tentang melampaui pola pikir yang terlalu kaku. Dan disinilah kita mulai melihat bahwa stagnasi finansial bukan soal kurangnya kecerdasan. Kadang, justru karena kecerdasan itu terlalu dominan. Namun, bagaimana tepatnya kecerdasan bisa menjadi penghambat? Di bagian berikutnya, kita akan membedah mekanisme halus yang bekerja di balik layar pikiran orang-orang pintar. Ada satu kebiasaan mental yang sering dimiliki orang pintar. Mereka berpikir terlalu banyak. Di permukaan, ini terlihat seperti kelebihan. Analisis mendalam, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, melihat resiko dari banyak sudut. Namun di balik ketajaman itu, ada jebakan yang sangat halus. Overthinking. Orang pintar cenderung ingin memahami segalanya sebelum bergerak. Mereka membaca, membandingkan, menimbang, mengkalkulasi. Setiap peluang diputar dalam kepala seperti simulasi tak berujung. Masalahnya, kehidupan finansial bukan ujian pilihan ganda. Ia tidak pernah memberi semua informasi di awal. Bayangkan seseorang berdiri di tepi sungai. Ia ingin menyeberang, tetapi terus menganalisis arus, kedalaman, kemungkinan terpeleset, dan skenario terburuk. Sementara ia berpikir, waktu terus berjalan. Kesempatan yang tadi ada, mungkin sudah lewat. Banyak orang pintar terjebak dalam fase persiapan yang tidak pernah selesai. Mereka ingin kursus tambahan sebelum mulai bisnis, ingin strategi sempurna sebelum investasi, ingin kepastian sebelum mengambil keputusan. Namun kepastian total adalah ilusi. Ironisnya, semakin cerdas seseorang, semakin banyak kemungkinan yang bisa ia bayangkan. Dan semakin banyak kemungkinan yang dibayangkan, semakin besar rasa ragu yang muncul. Kecerdasan memperluas spektrum risiko dalam pikiran. Dan tanpa kesadaran, spektrum itu berubah menjadi ketakutan terselubung. Ada hal lain yang lebih dalam. Orang pintar sering mengidentifikasi dirinya dengan intelektualitasnya. Identitas ini sangat halus. Saya orang yang rasional. Saya orang yang tidak gegabah. Saya orang yang logis. Identitas ini terdengar mulia. Namun ketika identitas menjadi terlalu kuat, ia membatasi. Karena setiap tindakan yang terasa tidak sepenuhnya rasional akan ditolak. Setiap langkah yang tidak bisa dijelaskan dengan sempurna akan ditunda. Padahal dalam dunia nyata, banyak keputusan besar lahir dari kombinasi antara analisis dan intuisi. Intuisi sering berbicara lebih pelan daripada logika. Dan orang yang terlalu bising dalam pikirannya sering tidak mendengar suara itu. Disinilah paradoksnya. Kecerdasan yang tidak seimbang bisa berubah menjadi penjara. Bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak memberi ruang bagi keberanian. Namun ini baru lapisan pertama. Karena stagnasi finansial orang pintar bukan hanya soal overthinking. Ada lapisan emosional yang lebih tersembunyi, yang jarang diakui secara terbuka. Dan di sanalah kita akan masuk berikutnya. Ada satu hal yang jarang diakui oleh orang pintar. Banyak dari mereka tidak stagnan karena kurang strategi. Mereka stagnan karena takut kehilangan citra. Ketika seseorang dikenal sebagai yang paling tahu, tekanan batinnya berbeda. Ia tidak hanya mempertimbangkan untung rugi finansial. Ia mempertimbangkan reputasi intelektualnya. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika salah? Bagaimana jika keputusan ini membuatnya terlihat bodoh?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu muncul secara sadar. Mereka tersembunyi di balik analisis yang tampak rasional. Inilah paradoksnya. Ketakutan itu memakai pakaian logika. Ia berkata, "Tunggu dulu, datanya belum cukup." Ia berbisik, risikonya terlalu besar. Ia membenarkan, sekarang belum waktu yang tepat. Padahal di kedalaman batin, ada suara lain yang lebih jujur. Aku takut terlihat salah. Orang pintar terbiasa dihargai karena jawabannya benar. Sejak kecil, mereka mendapat penguatan karena akurat. Nilai tinggi, pengakuan, validasi. Tanpa disadari, harga diri mereka terikat pada kemampuan untuk benar. Namun, dunia finansial bukan tentang selalu benar. Ia tentang mampu bangkit ketika salah. Dan disinilah banyak orang pintar tersandung. Karena setiap kesalahan terasa bukan sekedar kerugian uang, tetapi ancaman terhadap identitas. Mereka lebih memilih aman dalam stagnasi daripada beresiko dalam pertumbuhan. Lebih memilih stabil secara citra daripada rentan dalam eksperimen. Ada juga lapisan lain yang lebih sunyi. Orang pintar seringkali terlalu mengandalkan pikiran dan kurang melatih toleransi terhadap ketidaknyamanan emosional. Padahal, dalam perjalanan finansial, kamu akan merasa cemas, kamu akan merasa ragu, kamu akan merasa tidak siap. Orang yang bertumbuh bukan yang tidak merasa takut, tetapi yang bisa berjalan sambil tetap merasa takut. Kecerdasan tanpa keberanian adalah lampu yang terang, tetapi tidak pernah digunakan untuk melangkah ke dalam gelap. Dan disitulah stagnasi tumbuh pelan-pelan. Namun kabar baiknya adalah ini. Stagnasi bukan takdir. Ia adalah pola. Dan pola bisa dilatih ulang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah aku cukup pintar? Tetapi, apakah aku cukup berani untuk tidak selalu terlihat pintar? Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke praktik konkret. Bagaimana orang pintar bisa membebaskan dirinya dari penjara analisis dan mulai bergerak dengan kesadaran yang lebih matang. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi mengapa. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana orang pintar bisa berhenti stagnan dan mulai bergerak tanpa kehilangan kejernihannya? Kuncinya bukan membuang kecerdasan. Kuncinya adalah menyeimbangkannya. Berikut beberapa praktek yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. 1. Terapkan prinsip keputusan cukup baik. Orang pintar sering menunggu keputusan sempurna. Gantilah standar itu dengan cukup baik untuk diuji. Tanyakan, apakah keputusan ini cukup rasional untuk dicoba? Bukan, apakah ini keputusan terbaik dari semua kemungkinan? Dunia finansial bergerak melalui eksperimen kecil, bukan teori besar. 2. Batasi waktu analisis. Beri dirimu batas waktu untuk berpikir. Misalnya, 30 menit untuk riset, 24 jam untuk memutuskan. Setelah itu, bergerak. Batas waktu melatih keberanian dan memotong siklus overthinking. 3. Latih toleransi terhadap rasa tidak nyaman. Setiap kali muncul rasa ragu, jangan langsung menundanya. Duduk bersama rasa itu selama beberapa menit. Rasakan ketegangan di tubuhmu, amati tanpa menghindar. Kamu akan mulai menyadari bahwa rasa takut tidak membunuhmu. Ia hanya sensasi yang lewat. Semakin sering kamu melatih ini, semakin kecil kekuatannya. 4. Pisahkan identitas dari hasil. Ubah narasi internalmu. Bukan, jika ini gagal, berarti aku bodoh. Tetapi, jika ini gagal, berarti aku belajar. Orang yang maju bukan yang selalu benar, tetapi yang tidak menjadikan kesalahan sebagai identitas.
5. Ambil resiko terukur secara bertahap. Tidak perlu langsung melompat besar. Mulailah dengan keputusan kecil yang membuatmu sedikit tidak nyaman. Investasi kecil, proyek kecil, langkah kecil. Keberanian seperti otot. Ia tumbuh melalui latihan bertahap. 6. Dengarkan intuisi setelah analisis. Gunakan logika untuk memetakan medan. Gunakan intuisi untuk memilih langkah. Setelah kamu menganalisis, berhenti sejenak. Tanyakan dalam hati, jika aku tidak takut dinilai, langkah mana yang akan kuambil? Jawaban yang muncul seringkali lebih jujur daripada kalkulasi panjang. Pada akhirnya, kecerdasan bukan musuhmu. Ia hanya perlu ditempatkan di posisi yang tepat. Biarkan pikiran menjadi penasihat, bukan penjara. Ketika kecerdasan berjalan berdampingan dengan keberanian dan kesadaran, stagnasi mulai retak. Dan dari retakan itu, pertumbuhan muncul. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya. Pada akhirnya, masalahnya bukan karena kamu kurang pintar. Justru seringkali karena kamu terlalu mengandalkan kepintaran itu. Kecerdasan adalah cahaya. Namun cahaya yang tidak diarahkan hanya menerangi tempat yang sama berulang kali. Banyak orang pintar berdiri di titik yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena tidak tahu harus kemana, tetapi karena ingin memastikan setiap langkah sempurna. Padahal hidup tidak pernah bergerak dari kepastian mutlak. Ia bergerak dari keputusan yang cukup sadar. Stagnasi finansial bukan kutukan. Ia adalah hasil dari pola yang tidak disadari. Pola overthinking, pola menjaga citra, pola takut terlihat salah. Dan ketika pola itu dikenali, ia mulai kehilangan kuasanya. Ingat ini baik-baik. Logika membuatmu memahami resiko. Keberanian membuatmu melampaui resiko. Kesadaran membuatmu tetap utuh ketika resiko itu nyata. Orang pintar yang bertumbuh adalah mereka yang berani tidak selalu terlihat pintar. Mereka yang siap belajar dari kesalahan. Mereka yang tidak menjadikan kegagalan sebagai ancaman identitas. Mereka yang mampu berkata, "Aku tidak tahu semuanya, tapi aku siap melangkah." Dan disitulah kelimpahan mulai terbuka. Jika selama ini kamu merasa sudah belajar banyak, berpikir keras, menganalisis dengan dalam, tetapi hasil finansialmu belum bergerak, mungkin bukan kurang ilmu. Mungkin yang perlu dilatih adalah toleransi terhadap ketidakpastian, keberanian untuk terlihat salah, dan kesediaan untuk bergerak sebelum semuanya terasa sempurna. Kecerdasan adalah alat yang luar biasa. Namun tanpa keberanian dan kesadaran, ia bisa menjadi penjara yang sangat nyaman. Hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin terus terlihat pintar, atau mulai bertumbuh? Karena seringkali, pertumbuhan dimulai saat kita rela meninggalkan citra yang selama ini kita pertahankan. Saya Guru Arta. Bangunlah bukan hanya dengan pikiran yang tajam, tetapi dengan hati yang berani dan batin yang sadar. Salam sadar, salam damai.